selama pandemi ini kegiatan produksi yang dilihat dari sisi supply itu memang cukup terbatas. Nah, agresivitas dari sisi demand yang memang ditunjukkan sejak awal tahun ini itu tidak secara signifikan bisa diikuti oleh dari sisi supply-nya. Nah, ini yang kemudian memicu inflasi, dan ini suatu hal yang sebenarnya bisa dipahami karena ya sekali lagi ini kita berangkat dari kondisi pandemi. Tetapi satu hal yang positif bahwa ekonomi sudah berjalan, dan kemudian investor, pelaku ekonomi sudah cukup percaya diri. Ya, kita bisa melihat juga instrumen-instrumen jangka panjang sudah mulai ditinggalkan, aktivitas hedging juga sudah mulai ditinggalkan. Mereka sudah sekarang giat belanja, demand-nya tinggi, dan oleh karenanya inflasi meningkat. Dan karena itu meskipun ada beberapa pandangan dari pejabat-pejabat terutama Kementerian Keuangan, hal ini Janet Yellen, sudah kemudian warning bahwa inflasi sudah terlalu tinggi, tapi di sisi yang lain mereka juga sepertinya sadar ada gap antara kemudian demand dari sisi supply, dan ketika mereka melakukan kenaikan atau hal-hal yang sifatnya contractionary di jangka pendek ini, itu akan mengacaukan ekspektasi sehingga akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi. Begitu, Mbak. Baik, apakah ini artinya risiko tapering off ini semakin nyata juga akan terjadi lebih cepat? Ya seperti saya sampaikan tadi, potensi ada. Tapering off mungkin akan terjadi, tetapi saya belum melihatnya setidaknya di tahun ini. Saya masih melihat bahwa mereka akan tetap mempush ekonomi, dan karena itu yang mereka inginkan, karena mereka berangkat sekali lagi dari low base effect. Nah, inflasi ini merupakan sebuah konsekuensi dari itu, sehingga kita dari sisi pengambilan kebijakan domestik masih cukup terbuka ruangnya, dan kalau kita menantikan nanti bagaimana FOMC dan kemudian direspon oleh Bank Indonesia, dan Bank Indonesia dalam hal ini sepertinya stance-nya masih lebih expansionary, ya, given apa yang terjadi di luar negeri, meskipun mereka menaikkan suku bunganya, kalaupun itu terjadi meskipun kecil peluangnya, tetapi saya rasa Bank Indonesia masih tetap akan mempertahankan kebijakan suku bunganya sekarang, atau setidaknya mereka akan menahan, ya, tidak turun dan tidak naik. Untuk naik kemungkinannya kecil, ya, karena memang sekarang kita masih perlu untuk memboost perekonomian, begitu, Mbak. Baik, jadi kalaupun The Fed akan menaikkan suku bunganya, Bank Indonesia tidak menaikkan ataupun menurunkan, artinya mempertahankan suku bunganya. Lalu apa pengaruhnya apabila tapering off ini nantinya juga akan terjadi di tahun depan, begitu, di 2022? Tentu kita harus selalu waspada, ya, karena episode taper tantrum yang lalu ini kita melihat ada capital reversal yang cukup masif, tetapi untungnya kalau kita lihat episode taper tantrum yang sebelumnya ini kan kita sebelumnya mengalami periode stimulus yang lumayan panjang, ya, sehingga modal sudah terlanjur masuk banyak ke emerging markets, terutama di Indonesia, sehingga memicu capital reversal ketika itu ditarik. Untuk sekarang ini arus modal masuk belum terlalu signifikan, ada, tetapi kemudian tidak sebanyak dulu gitu. Kalaupun ditarik cepat, ini saya rasa tidak akan terlalu berdampak begitu, ya, untuk keseimbangan kita. Hanya saja yang memang harus dipertahankan dalam hal ini ada faktor ekspektasi. Ya, ketika suku bunga di sana dinaikkan, maka itu akan memicu interest parity yang dinamis, dan pada akhirnya ini akan saya rasa secara real tidak akan langsung, ya, terdampak, tetapi akan mempengaruhi faktor ekspektasi atau keengganan orang untuk kemudian melakukan aktivitas ekonomi karena sudah masuk wilayah tapering off. Tapi yang paling penting sekarang adalah di dalam negeri kita harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk mempertahankan stance kita untuk melakukan counter cyclical policy, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter. Dari sisi fiskal kita masih mengharapkan pemerintah akan terus melancarkan stimulusnya. Begitu juga dengan Bank Indonesia, kita harapkan juga masih akan tetap melanjutkan, ya, episode suku bunga yang rendah. Dan ini jangan sampai diganggu oleh hal-hal yang lain. Seperti misalnya kemarin ada polemik mengenai kenaikan PPN.